Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rimana Wicaksono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model Canva yang saya buat dan juga marketing strategi untuk lolos dalam tahap proses rekrutmen Jakarta Smart City. Nah, mungkin sekarang coba saya di share. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas yang saya buat. Nah, jadi eh, untuk awalnya key partnership yang dimana partner apa saja yang bisa bisa JSC ajak bekerja sama itu antara lain ada penyedia transportasi umum Jakarta seperti MRT, Transjakarta dan juga angkot, lalu juga bekerja sama dengan KOL atau influencer, lalu tempat penyedia pariwisata di Jakarta, penyedia jasa IoT seperti Telkom, lalu juga digital media dan juga agensi SEO. Nah, untuk activitiesnya sendiri ada dua, yaitu promosi fitur aplikasi Jaki atau layanan Jakarta Smart City yang dapat memudahkan masyarakat Jakarta dalam mendapatkan informasi terkini perihal Jakarta. Dan yang kedua adalah mengadakan event yang diadakan di tempat wisata Jakarta. Untuk key resources-nya itu sendiri itu aplikasi Jaki. Nah, lalu untuk value proposition-nya itu sebenarnya mostly apa namanya ingin memperkenalkan bahwa layanan JSC itu atau aplikasi Jaki itu mempermudah masyarakat eh, untuk mendapatkan informasi terkini. Kalau misalnya di elaborate itu informasinya berupa transportasi umum di Jakarta, informasi tentang vaksinasi, lalu juga mendapatkan sarana pariwisata atau destinasi wisata yang ada di Jakarta, lalu memudahkan masyarakat mendapat informasi Jakarta terkini seperti harga pangan, titik kemacetan, ataupun titik banjir. Nah, untuk customer relationship itu sendiri itu melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga event. Nah, untuk channelnya sendiri, offline ads bisa dijadikan sarana untuk channel marketing, untuk placement billboard juga OOH, lalu juga mengoptimize channel marketing digital ads, uh, dan juga performance marketing, lalu juga event seperti event bazar, expo, dan juga talk show. Lalu channel marketing melalui KOL dan influencer juga bisa dilakukan dan juga digital media demi mendapatkan exposure yang lebih besar. Nah, untuk customer segmentnya sendiri itu yaitu pengguna transportasi umum Jakarta, masyarakat Jakarta yang ingin mencari informasi berupa vaksin, destinasi wisata di daerah Jakarta, dan juga informasi tentang kemacetan, titik banjir, dan juga harga sembako atau harga pangan. Nah, untuk cost structure sendiri, itu antara lain cost untuk programmer maintenance dan programmer cost, lalu juga konsultan tata kota, eh, advertisement, lalu cost untuk KOL atau influencer atau affiliate based marketing, lalu juga staff, promotion cost, digital media, dan juga event organizer. Nah, untuk revenue stream itu sendiri, itu melalui pengguna aplikasi Jaki, transaksi dari event yang dilakukan oleh JSC, dan juga traffic dari aplikasi dan digital media yang bisa dijadikan iklan. Nah, itu untuk presentasi tentang bisnis model Canvas. Nah, untuk marketing strateginya sendiri, eh, itu presentasi sebagai berikut. Nah, sebenarnya Jakarta Smart City itu apa sih? Jakarta Smart City itu merupakan salah satu badan layanan umum daerah di bawah pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri dari tahun 2014, JSC diprakarsai dan mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik yang ada di Jakarta. Nah, salah satu aset publikasi yang dimiliki JSC adalah aplikasi Jaki. Nah, aplikasi Jaki itu merupakan aplikasi resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan segala informasi resmi mengenai Jakarta saat ini, atau informasi secara
up to date. Nah, untuk produknya sendiri itu ada Jaki, ada Jakarta Virtual Tour, dan Digital Experience. Dan untuk price sendiri bisa didapatkan secara gratis di Google Play dan App Store. Nah, untuk platformnya atau price itu sendiri itu aplikasi Jaki, dan untuk promotionnya, promosi yang ditawarkan oleh layanan JSC itu ada informasi hari kebutuhan pangan, informasi tempat wisata, informasi vaksin, lalu iklan dan juga aktivitas public relation. Nah, targetnya itu sendiri dari sisi demografi itu dimulai dari anak-anak, lalu remaja dan juga dewasa. Nah, untuk geografinya sendiri itu warga Jabodetabek dan juga turis atau warga di luar Jabodetabek yang sedang ingin berlibur ke Jakarta. Nah, untuk psikografi atau behavior itu sendiri eh, antara lain masyarakat yang menggunakan transportasi umum, lalu juga mencari segala informasi tentang Jakarta, mulai dari vaksinasi, wisata destinasi atau tempat wisata yang ada di Jakarta, lalu berita terkini tentang kemacetan, titik banjir, dan juga harga pangan. Nah, untuk Pens NC itu sendiri, itu masyarakat yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk atau berita terkini tentang Jakarta, gitu. Nah, untuk problem statementnya yang saya sadari adalah kurangnya awareness yang masyarakat dapatkan tentang layanan Jakarta Smart City itu sendiri. Saya sadar bahwa banyak sekali masyarakat Jakarta yang masih kurang paham tentang apa saja sih layanan JSC atau fitur-fitur aplikasi Jaki itu kegunaannya untuk apa sih? Seperti itu. Nah, untuk value proposisinya itu sendiri, eh, sebagaimana kita tahu bahwa JSC ingin mengoptimalkan layanan publik berbasis 4.0. Jadi dengan jadi JSC eh, ingin dikenal sebagai layanan publik di mana masyarakat Jakarta itu bisa mendapatkan segala bentuk informasi tentang Jakarta secara up to date dengan mudah. Nah, untuk branding personality-nya personality-nya itu sendiri, Jakarta Smart City itu berdiri sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem kota cerdas berbasis 4.0 di Jakarta, dan juga sebagai laboratorium inovasi serta penghubung bagi warga sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Nah, Jakarta Smart City itu memiliki ketujuh indikator kota cerdas yang mendukung perwujudan ekosistem Smart City 4.0 di Jakarta. Antara lain itu ada Smart Environment, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Living, dan juga Smart Branding. Nah, kompetitor research yang saya lakukan itu ada beberapa. Nah, yang saya ambil itu ada 4. Ada Clue, Hayu Bandung, Maxis Card, dan Damemaya. Nah, dari keempat kompetitor ini, belum selengkap Jaki. Bahkan kalau bisa dikatakan bahwa eh, kompetitor JSC itu sendiri itu hanya mewakilkan beberapa fitur yang ada di Jaki itu sendiri. Yang mendekati itu Clue, cuma setelah saya pelajari, Clue itu lack of innovation dan mengakibatkan kalah inovasi dari layanan JST atau aplikasi Jaki itu sendiri. Nah, untuk proses marketing layanan JSC ini, jadi layanan JSC ini banyak banget yang saya ketahui. Nah, yang bersifat public information yang punya awareness tinggi itu ada Jack Linko, Jack Warta, dan Jack Siaga itu dari needs itu tingkatnya cukup tinggi. Nah, yang public information yang masih kurang awareness itu antara lain Jakarta Virtual Tour, Digital Experience, lapor video, lalu cek pangan, cek peta, cek survei, pantau banjir, cek emisi, jejak, cek wifi, cek respons. Dan untuk informasi tentang administrasi, itu ada Jack Pena dan Jack Ispu, dan itu masih uh, less awareness, masih kurang lah awarenessnya. Nah, public hal-hal layanan-layanan ini yang masih less awareness itu ingin saya tingkatkan untuk naik at least
masyarakat tahu ada fitur-fitur ini dan mereka bisa menggunakannya dengan mudah. Nah, goals and objektifnya itu meningkatkan awareness fitur layanan JSC, lalu mengedukasi layanan JSC agar masyarakat lebih mudah untuk dan mengetahui dan memahami fitur-fitur apa saja yang ada dalam layanan JSC. Lalu mengukuhkan Jakarta sebagai kota berbasis 4.0 dan juga layanan JSC dapat meningkatkan sektor pariwisata di Jakarta. Nah, untuk target marketing matrix itu sendiri dari sisi awareness diharapkan meningkatkan 35% dari sisi awareness masyarakat lewat platform sosial media dan juga meningkatkan user uh, JAK itu sendiri sebanyak 35%. Untuk stakeholder, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan JSC sebesar 35%. Dan dari sisi pemerintahan, mendapatkan tambahan dana APWD sebesar 40%. Nah, untuk campaign strategi dan eksekusinya, itu ada beberapa uh, cara. Yang pertama, membuat konten di sosial media, lalu iklan offline dan online tentang layanan JSC itu sendiri, dengan bekerja sama dengan KOL dan influencer demi apa namanya mendapatkan trust masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta untuk menggunakan dan memahami layanan JSC itu sendiri. Lalu juga bisa mengoptimize performer ads di sosial media dan berfokus pada increase awareness. Lalu juga untuk activation kita JSC bisa membuat event dengan pemerintah Kota DKI Jakarta di tempat wisata yang ada di Jakarta juga dan mengundang beberapa KOL dan media untuk meliput event yang sedang berlangsung. Dan itu bisa kita buat sebuah artikel yang akan dipublish di beberapa platform media demi meningkatkan trust GSC itu sendiri dan mengoptimize dari sisi search engine optimization. Dan kita juga dari publish artikel di digital media ini kita juga bisa mempublish artikel yang sifatnya apa ya achievement yang telah JSC dapatkan seperti itu. Nah, sekian dari presentasi bisnis model kanvas dan marketing strategi yang saya buat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.